Dan kembali kita melanjutkan kajian kita. Di pekan yang pertama kita bahasannya tentang hibah, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Qauluhu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan di dunia ini, ya, perhiasan. Harta kita, anak kita, itu semua kebanggaan kita yang mewarnai dunia kita, ya. Berapa banyak orang yang memiliki harta luar biasa tapi tidak memiliki keturunan, selalu dia merasakan ada yang kurang, ya. Salah satu artis kita punya harta banyak sekali, tidak punya anak, dia rela mengeluarkan ratusan juta supaya bisa punya anak, ya, subhanallah. Ada yang banyak anaknya tak ada hartanya, gitu juga merasa ada yang kurang. Ini banyak anak saya Ustaz, tapi saya bingung bagaimana menyekolahkan mereka, tidak ada dananya. Jadi memang kalau kita memiliki harta, memiliki anak, maka itu adalah anugerah yang besar dari Allah. Syukurilah, ya, syukurilah. Dan ingat bahwasanya Allah juga di ayat yang lain, At-Taghabun ayat 15 menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu juga menjadi cobaan. Berapa banyak di antara kita yang memiliki harta lalu dengan harta itu kita lalai? Berapa banyak di antara kita yang Allah berikan keturunan lalu keturunan itu membuatnya lalai? Maka walaupun tadi harta dan anak-anak adalah anugerah, jangan lupa mereka juga bisa menjadi fitnah ataupun cobaan. Maka jangan lalai, ya, jangan sampai dilalaikan. Salah satu hal yang dapat melalaikan kita dari harta dan anak-anak, kita sudah membahasnya sebagian tentang hukum waris, ya. Kita punya harta banyak, kita punya anak yang banyak juga mungkin, lalu kita merasa ini harta saya ingin dibagikan secara rata aja. Nah, ini kan kita sudah dilalaikan, ya. Kita dilalaikan dengan harta kita dan anak-anak kita. Kita nggak ingin anak kita nanti bertengkar, lalu kita ambil jalan pintas dengan pemikiran kita sendiri. Nah, ini yang jangan. Tetap semua kembalikan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah kita membahas tentang hukum waris, tapi nanti boleh kalau yang mau bertanya tentang hukum waris masih boleh, ya, kita buka pertanyaannya. Tetapi kemudian kita juga membahas tentang hibah, karena dalam pembahasan hukum waris tadi kita juga sudah membahas kalau seseorang ingin memberi, Ustaz, ya, ingin memberi kepada anak-anaknya, boleh atau enggak? Boleh, karena itu namanya hibah. Nah, dalam hibah juga ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yang sering terjadi, yang sering mungkin salah kaprah, ya. Kita sudah sebutkan yang pertama itu masalah tidak ada akadnya, ya. Tidak ada akadnya, kita memberikan sesuatu nggak ada akadnya, memberikan saja. Secara terminologi memang yang namanya hibah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa ada niat apapun. Artinya bukan mau cari pahala ndak, mau menghormati ndak, pokoknya memberi aja, ya, memberi saja. Ustaz, itu ada apa namanya, minuman tuh, ambil aja, ya. Apa niatnya? Ndak ada, pokoknya mau ngasih aja, ya sudah, itu namanya hibah, ya. Maka harus ada kejelasan akad, ya, ada kejelasan akadnya. Kalau ndak ada kejelasan akadnya, maka itu namanya hibah, ya. Tentu dalam masalah pemberian tadi harus ada kejelasan penyerahan. Tidak boleh berpindah kepemilikan harta seorang muslim kepada orang lain tanpa ada kejelasan akad. Ada di masjid ini misalnya aqua, tapi masih dalam kotak, belum dibuka lagi, ya. Lalu karena kita haus, kita main ambil aja. Nah, itu tidak boleh kita ambil sebelum diizinkan oleh pengurus masjid, kecuali pengurus masjid sudah mengumumkan nanti kita di sini ada apa namanya, air mineral dalam kardus itu, silakan yang mau ambil silakan ambil. Itu udah boleh, kita boleh buka sendiri, tak ada masalah. Tapi tidak pernah ada diumumkan demikian, nggak boleh kita ambil.
Kenapa tidak boleh bergeser kepemilikan harta, kita makan harta orang lain tanpa ada kejelasan akad? Ya, harus ada jelas letak di sana. Kecuali sudah dibuka dan kita sudah tahu, diumumkan memang yang mau ambil silakan. Nah, itu tidak ada masalah. Ya. Harus ada kejelasan semuanya. Yang kedua, nah itu tadi kelanjutan dari tidak ada akad. Yang kedua, akadnya tidak jelas. Ya. Akadnya tidak jelas. Disebutkan al-ibrah bi siyaghil uqud au bi ma'aniha. Akad itu yang menjadi penentuan itu yang mana? Kata-kata jakah atau maksudnya? Misalnya begini, kita belanja di gerai minimarket. Di minimarket kita kan tidak pernah ada akad, ya, untuk jual beli misalnya, nggak pernah ada akad. Kita letakkan aja barang ini, ya, dia ambil, dia scan, tit, langsung dibilangnya 5.000 Pak. Tidak ada kita akad di sana. Saya beli air mineral ini 1 buah, berapakah harganya? Saya jual kepada Bapak air mineral ini 5.000 rupiah. Kan tidak ada, ya. Nah, langsung akad itu yang penting adalah maksudnya. Kita sudah sama-sama ngerti bahwa kalau kita serahkan air mineral ini, lalu dia scan, dia sebutkan harganya 5.000, itulah akad. Jadi tidak mesti tergantung dari kata-kata, ya. Kepada istri kita bilang, tempat tinggal ini untuk kamu, ya, tempat tinggal ini sesungguhnya adalah milik kamu. Nah, kalau sudah seperti itu sudah maknanya kita memberikan hibah kepada istri kita. Tapi kondisinya harus jelas, bukan lagi bercanda-bercanda. Ini lagi bercanda-bercanda, kita bilang, ya sebenarnya ini rumah kamu sih. Ayahnya bercanda. Iya, bercanda aja. Kalau itu enggak jadi akad dia. Ya, enggak bisa jadi akad. Dia harus dalam kondisi kedua orang tadi sedang sama-sama serius, sedang sama-sama mengerti, lagi membahas rumah. Ayah, ini rumah ini gimana nanti? Ya sebenarnya ini rumah kamu. Ini rumah kamu, ya, walaupun yang beli adalah si ayah, maka itu sudah terjadi akad, ya, sudah terjadi akad. Nah, itu dia. Tetapi lebih baik kalaulah seseorang itu menyebutkan dengan sighat yang jelas, lebih baik, ya, lebih baik lagi. Ini rumah sudah saya berikan untuk kamu. Nah, itu sudah jelas, ya, walaupun nanti belum lagi sampai pindah ganti nama, ya, di sertifikat, ya. Dan memang sebaiknya gitu bapak-bapak sekalian, ya, sunnahnya Rasulullah, rumah tempat tinggal itu dihibahkan kepada istri, ya. Itu sunnah Rasulullah, karena kita lihat dalam daftar warisan Rasulullah itu tidak ada rumah yang diwariskan, tidak ada rumah. Kenapa? Setiap rumah sudah diberikan kepada istri-istrinya. Berapa istri Nabi? 9, ada 9 rumah, ya, semuanya atas nama istri-istrinya. Nah, itu sunnah, sehingga nanti ketika nanti kita meninggal, itu rumah tidak diperebutkan oleh anak kita, ya. Oh, ini harta warisan ayah nih, ya, berapa kita jual, nanti ibunya di mana, ya. Walau bagaimanapun lebihlah nyaman kita tinggal di rumah sendiri daripada di rumah anak dan menantu kita. Betul Pak, ya? Yang sudah merasakan lah, yang sudah merasakan, ya, tentu lebih nyaman kita di rumah sendiri, walaupun tidak besar, ya, di rumah sendiri. Kenapa? Ini menghilangkan potensi bentrok baik antara mertua dengan menantu, kan itu dia, ya. Nah, jadi seperti itu. Termasuk tidak adanya akad, orang tua ngasih ke anak, misalnya, ini ada kalung emas, ambillah, nah, nanti jadikan usaha. Nah, kalau nanti kamu berhasil, nanti kembalikan lagi ya. Ini akadnya apa? Tadi ngasih, lalu kemudian buat syarat minta lagi. Ini akadnya apa? Nanti ada penjelasan selanjutnya.
Yang ketiga, kesalahannya adalah masalah akad yang tertukar dengan wasiat dan waris. Ya, kita ingin memberikan sesuatu hibah kepada anak, maka hibah ini harus diberikan saat itu, harus diterima saat itu. Kalau ada kita syaratkan nanti setelah ayah mati, ayah meninggal, itu bukan hibah, itu adalah wasiat. Wasiat tak boleh diberikan kepada ahli waris, nggak boleh ya, jadi batal dia. Dan anak nanti tak boleh mengklaim ini rumah ini sudah diberikan sama saya dulu, kata ayah kalau saya meninggal saya sebagai anak terakhir dapat rumah ini. Tidak sah, tidak sah ya. Adat di kalangan orang Batak ya, itu rumah keluarga diberikan kepada anak terakhir, anak bungsu. Nah, itu tidak sah, tidak boleh ya. Tapi adat Ustaz, walaupun adat tapi telah bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ada bertentangan antara adat dan syariat, mana yang didahulukan? Syariat. Syariat, apapun adatnya ya. Apapun adatnya. Nanti kalau kita katakan Ustaz, dahulukanlah adat Ustaz, enggak apa, nanti dikuburkan juga sesuai adat, enggak sesuai syariat. Nah, itu kan bermasalah nanti. Lalu berikutnya, hibahnya ketika mau menghibahkan tapi barangnya itu belum ada ya. La tajuzu hibatul ma'dum, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang enggak ada. Loh, bagaimana enggak ada? Misalnya gini, nah, nanti kalau bapak beli mobil, bapak kasih mobil itu sama kamu ya, tapi mobil belum dibeli lagi. Itu ndak hibah namanya. Itu baru namanya janji hibah. Ya, janji hibah. Karena syarat hibah itu ada satu orang yang menghibahkan. Yang kedua ada orang yang menerima hibah. Yang ketiga, bendanya itu ada, barangnya itu ada. Dan yang keempat, siqat ataupun akad. Ada 4 dia rukunnya. Kalau kehilangan salah satu ini, maka tidak terjadi hibah. Nah, kalau nanti bapak bangun perusahaan, bapak kasih sama kamu ya, itu belum hibah. Nah, kalau nanti bapak kasih beli sepeda motor, bapak kasih sama kamu ya, itu hibah? Belum. Itu baru janji hibah. Ketika nanti si bapak ini beli motor, apakah langsung otomatis jadi punya si anak? Belum. Karena belum terjadi akad. Jelas ya? Jelas ya? Jangan nanti kita sebagai anak ketika dibilang, "Nak, nanti kalau bapak beli motor, itu bapak kasih sama kamu ya." Sebulan kemudian bapaknya beli motor. Ketika sudah beli motor, besoknya meninggal. Si anak bilang, "Itu bapak kita bilang sama saya bahwa kalau dia beli motor, motor itu untuk saya. Jadi itu punya saya." Enggak. Ya, enggak. Ayahnya belum menghibahkan kepada dia. Ya, belum dihibahkan. Nah, kalau nanti bapak beli ruko itu untuk kamu ya. Ketika dibeli, belum lagi diserahkan kepada si anak, belum diakadkan kembali, ya, belum dihibahkan kembali kepada si anak, lalu meninggal si ayah tadi. Anak tak boleh mengklaim, ayah kita kemarin sudah menyebut kalau nanti yang ruko itu dibeli, itu untuk saya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Yang ada masih janji hibah.